lanjut. Tadi Mas Rehan nanya tuh tentang perbedaan undername, forwarder tuh apa. Sekalian aja Mbak yang kayak EMKL gitu-gitu tuh Mbak. Oke. Heeh. Kalau kita mulai dari undername ya, kalau undername itu kan jasa yang menyewakan lisensi ekspor sesuai dengan komoditi dan hak ekspornya. Hmm. Jadi kalau mau ekspor furniture atau handicraft misalnya, tapi tidak punya lisensi untuk ekspor, kita bisa sewa jasa undername. Nah, jasa undername itu ada yang dimiliki oleh forwarder atau ada yang berdiri sendiri gitu. Kalau di Putri masih vendor dengan uh, undername yang punya kerjasama dengan perusahaan. Gitu. Kalau untuk forwarder sendiri, forwarder itu kan dari kata forward. Forward berarti kan forward aja, meneruskan. Jadi kita menyewakan jasa untuk ngurus barang yang akan dikirim. Jadi nanti dari dokumen, bantu korespondensi ke Bea Cukai dan Pelindo, TPKS, sampai barang sampai ke destinasi. Tracking kargo, apakah itu di roll atau tidak, dapat DO atau space, kontainer atau enggak, termasuk ocean freight atau air freight. Tugas forwarder utama itu justru nalangi itu apa ya? Nalangi bayar dulu biaya ya sebelum ekspor gitu, memforward. Jadi tugas kita kan semua sih benernya bisa ya apa ngerjain dokumen apa segala macam, tinggal ketik lempar. Tapi tugas utama forwarder itu nalangi kita belanja harga ke shipping line carrier, kita talangi dulu nih, kita masuk kontainer ke CY, harga berapa kita talangi dulu. Nanti timbul invoice, baru kita tagihkan ke eksportir atau ke shipper. Nah, tugas utama, fungsi utama forwarder itu sih sebenarnya. Oke. Lalu untuk EMKL itu kan ekspedisi muatan kapal laut. Dia yang bikin clearance-nya di lapangan. Jadi tarik kontainer dari depo, kalau udah dapat delivery order ya dari DO carrier, dia tarik ke tempat stuffing, antar kontainer kosong di atas truk, lalu bawa barang itu ke pelabuhan, bikin clearance di pelabuhan, cetak job order, naik ke kapal, CGM. Nah, itu tugasnya IMKL. Oh, aku pikir sama MKL sama forwarder. Udah. Bisa, ada yang forwarder punya IMKL ada. Ada. Nggak dapat sinyal soalnya. Ya. Maaf. Ada forwarder yang punya IMKL dan tracking, ada yang forwarder murni yang dia masih vendoring ke IMKL rekanan dan tracking rekanan. Gitu. Mbak, jadi kalau forwarder itu yang mengantarkan barang kita sampai ke negara tujuan ya Mbak ya. Tadi yang aku dengar, yang aku tangkap sih, itu tadi yang Mbak Putri bilang ada apa namanya forwardernya buyer. Gimana ya? Itu maksudnya gimana ya Mbak? Ada forwardernya si buyer gitu. Jadi buyer saat mau beli barangnya Mbak kita, itu misalnya sudah menunjuk nama Mr. Smith nanti mau beli barangnya Mbak Gita, nanti dikirimnya pakai Freight Express ya. Jadi nanti Mbak Gita tinggal nyiapkan barangnya Mbak Gita, lalu menghubungi atau malah dihubungi sama Freight Express. Karena nominasi shipment-nya dari Mr. Smith itu harus pakai Freight Express. Itulah dinamakan shipment-nya nominasi. Nah, Putri itu nggak bisa bilang ke Mr. Smith pakai Putri dong,
nggak bisa karena harganya Fred Express sudah disetujui sama Mr. Smith. Mungkin lebih murah atau sudah kenal atau ada kontrak-kontrak volume lainnya gitu. Kecuali nanti Fred Express bermasalah, nggak punya servisnya jelek, late replay terus. Mr. Smith udah ganti forwarder lain, pakai Putri misalnya. Putri Kargo aja deh. Nanti Mbak Gita, Putri hubungi Mbak Gita, ini Mr. Smith untuk shipment yang ketiga pakai saya, udah tidak pakai Freight Express. Itu namanya shipment nominasi. Nah, kalau shipment nominasi itu nanti di BL itu yang konseninya nggak Mr. Smith, jadi Mbak Gita sama Freight Express konsennya di sana, Freight Expressnya di sana, Freight Expressnya di negara tujuan. Mr. Smith, ya. Gitu. Tapi tetap satu berarti ya, aku pikir maksudnya tadi gitu pas aku dengar ada forwarder buyer, aku pikir yang nanganin barang kita itu ada 2 forwarder gitu. Enggak ya, cuma satu berarti ya. Ya, cuma satu. Kecuali kalau ada gini, Mbak Gita, ini Mr. Smith mau jalan pakai Freight Express untuk ocean freight-nya aja. Ocean freight-nya itu berarti hanya handling dari pelabuhan di atas kapal sampai ke Hamburg, dari Indonesia ke Hamburgnya, dari Semarang ke Hamburg. Itu pakai Freight Express. Nah, nanti Mbak Gita kan pasti akan nanya, lah terus yang ngambil kontainer dan staffing, local handling, itu siapa? Gitu kan. Nah, Mbak Gita boleh nanya ke Mr. Smith, Mister, ini handling lokalnya siapa? Mr. Smith akan jawab, terserah kamu cari lokal forwarder aja untuk handling itu. Mbak Gita boleh hubungi yang lain, forwarder yang kebanyakan forwarder yang punya tracking MKL. Freight Express sudah untuk ocean freight-nya nih ya, udah nggak belanja harga dari Semarang ke Hamburg, udah itu deh, udah punyanya Freight Express karena dari buyer, dari Mr. Smith. Mbak Gita tinggal hubungi Putri misalnya, Mbak Putri saya tolong disiapkan mau staffing tanggal 12, siapkan truknya. Nah, ada Putri masuk sebagai forwarder dan MKL untuk ngambil kontainer ke staffingnya Mbak, ke tempat Mbak Gita, lalu Putri angkutnya cuman dari lokasi staffing di Jogja ke Semarang misalnya, loadingnya kan Semarang. Udah nganterin, itu namanya local handling. Putri akan cari MKL dan clearance yang bisa handle itu. Itu ada 2 forwarder. Jadi ya kan, ocean freight-nya sama Freight Express dari Mr. Smith, lalu lokalnya itu pakai Putri. Macam-macam ternyata ya istilah ya. Freight ocean. Aku ocean freight itu harga kapal. belum ke sana soalnya, Mas. Jadi ya baru. Oke. Ocean freight. Ocean freight itu harga kapal, harga kontainer kapal yang biasanya dolar-dolar gitu. Biaya ongkir. Ya, ongkir. Kalau local handling itu biasanya rupiah. Undername juga rupiah. Name juga beda-beda ya Mbak ya. Misalnya enggak gimana ya, satu perusahaan itu misalnya vendor tadi apa sih rekanannya Mbak Putri itu menyediakan bukannya menyediakan, menerima jasa undername semua komoditi kah atau gimana gitu Mbak? Atau tertentu? Enggak. Tergantung HS code. Tergantung HS code dan komoditinya. Kalau plywood atau apa ya, charcoal lah anggap aja. Wah, charcoal. Nanti Apalagi langsung nggak ada bang gitu. Ada nanti
pakai temannya Putri aja, jangan sama Putri, nanti Putri kasih kontaknya gitu. Nah, HS code kan banyak ya, berarti agak susah-susah gitu ya Mbak ya untuk cari undername seperti itu ya. Ya, HS code itu nanti bisa dibantu pakai foto ya. Misalnya apa ya? Botol minum gitu, botol minum tapi dari apa? Dari botol plastik atau dari tumbler yang ada besinya apa gitu, nanti botol minumnya yang seperti ini loh, nanti kita carikan. Hmm, Itu hmm, nanti yang biasanya yang hafal tuh forwarder ya. Forwarder akan tahu ini HS code-nya sekian, artikelnya hmm, sekian, tidak ada regulasi khusus. Udah hmm. kita kirim. Ini Mbak HS code-nya, packing list-nya kalau butuh dibikinkan packing list dan invoice seperti ini gitu. Berarti Sama pas pengiriman kita nggak bakalan salah HS code dong Mbak kalau misalnya udah sama forwarder. oh jangan salah, Maksudnya jangan. kalau misalnya Nggak udah boleh. kalau udah menghubungi forwarder berarti nggak akan salah dong HS code-nya. Misalnya kalau dari saya misalnya ngasihnya bisa salah, tapi kalau udah komunikasi sama forwarder, HS code itu akan pasti benar ya. Apa gimana? Ya, ya. HS code itu tuh akan muncul di BL ya. BL itu nggak boleh salah. Sekali isu, sekali udah itu toh. Nah, HS code menentukan validit apa maksudnya keabsahan HS code itu ada dua cara. Setelah cek di INSW, lalu diklarifikasi, dicekkan lagi ke forwarder, dibalikan lagi ke buyer. Hmm. Buyer agree Decision nggak tetap kalau HS? dibayar. Betul. Karena nanti di sana jadi barang impor yang harus dirilis di custom Hamburg sana kan sama Mr. Smith. Hmm. Kalau enggak barangnya nggak bisa keluar, Mbak. Ya, nanti jadi Oh. misdeclare itu tadi. Misdeclarekan Declare cargo. ilegal. Oh, diverifikasi dulu ya dibayarnya gitu ya. Betul. Setuju nggak pakai HS code ini? Gitu. Oh iya, ini nggak Hmm. ada regulasi khusus. Oke, Hmm. jalan. Pasang Selain aja sih. charcoal, apa aja, Mbak? Yang ada regulasi khusus, Mbak? Rotan. Oke, nggak boleh mentah ya itu. Rotan nggak boleh mentah. Rotan yang sudah jadi furniture ada uh, kualifikasinya sih, ada ininya. Terus apa ya regulasi khusus tuh? Misalnya ikan, seafood, frozen food gitu gitu. Food gitu. Biasanya ada regulasi. Misalnya phytosanitary atau apa HSCPA apa ya? HCP HCCP HACCP. HACCP. HAC. Ya, Ya ya itu. sertifikasi itu. Hmm. Itu ada. Tapi saya sampai apa sampai sekarang tuh masih suka bingung ini loh Mbak yang waktu itu Resas Pelet itu kenapa masuk ke karantina ya? Karena dari kayu bukan sih? Karena dari Iya, tumbuhan. Resas itu sekam padi kan. Yang saya bingung jadi limbah gitu tapi tetap di karantina. Ya, mungkin ada bakteri kali, Mas. karena dari zat hidup ya. Iya, mungkin. Iya kali ya. Aha. Hmm. Tapi bisa kok itu dulu banget ya Bang ya. Dulu pernah Iya ada. awal-awal Mbak. Itu kenapa nggak bisa? Kenapa sih akhirnya itu Bang? Ongkirnya lebih mahal dari harga resasnya Mbak. Oh iya iya benar-benar. Di India Benar. kan waktu itu 2000 ton. Oh iya benar. Aha. Oh 2000 ton. Iya 2000 ton Banyak waktu itu. kali. Hmm, Permintaan mentok di ya. situ sebenarnya. Eh, oke. Ada lagi nggak Mbak Dita? Apa Mbak Gita? Belum, belum ada. Seperti ini juga maksudnya dari penjelasan aja aku lebih banyak ke nyimak sebenarnya gimana ya. Belum ada bayangan kan memang belum ada proses ke sana ya. Jadi ya lebih baik menyimak sih kayaknya. Mbak Dita komoditinya apa Mbak Dita?
aduh, komoditinya sebetulnya sih kopi, Mbak. Cuman entahlah, belum belum ada yang menghubungi kalau kopi. Green bean Nemu dia. kopi itu termasuk gampang loh. Gampang gimana, Mbak? Maksudnya banyak yang punya undername kopi. Di Jakarta ada, di Surabaya apa ya temen gue tuh. Di Surabaya ada undername kopi. Di Jakarta Kalau kopi ada. range berapa Mbak undernya? Nah itu, Putri nggak berani nanya kalau belum ada request. Nanti langsung Eh, Putri kasih nomornya aja. Siap. Range-nya Putri berapa kalau sih, Mbak, kalau undername? Range-nya, range harga? undername itu per shipment ya, dia aduh kalau undername kalau furniture handicraft itu sekitar 2 juta. Oke. Nah, Satu. kalau undername mungkin yang kopi mungkin lebih ya antara 2 sampai 5. Mungkin lebih mahal ya dari. Nah, itu tadi tergantung nilai Komoditas. barang yang ada di INSW kan, HS code sekian, komoditas apa harganya sekian, Iya, range iya, iya. pajaknya. Terus kalau yang fumigasi itu gimana Mbak? Fumigasi Apa tergantung aja? barangnya. Hmm. Fumigasi itu macam-macam. Ada yang fumigasi cuman semprot aja gitu, cuman fumigasi jus gitu. Itu murah, itu cuman sampai 300-400 ribu. Oh gitu. Tapi kalau fumigasinya udah untuk negara Australia sama Eropa, Ribet tuh ya. itu harus Avast Akis. Sutup lagi. Harus apa Mbak tadi Mbak? Putus-putus Mbak tadi. Kalau Australia sama Eropa? Australia sama Eropa itu fumigasinya treatmentnya beda, pakai Avast Akis yang harganya lebih mahal. Itu antara 2,5 sampai 3 juta untuk fumigasinya Wow, aja. jauh banget ya. Iya. Itu berarti barang-barang yang Karena kemungkinan besar fumigasinya nanti kan berjamur atau betul berjamur, menimbulkan larva, Oke. furniture bambu, rotan. Yep. Ayo Mas Rehan, apalagi yang bingung. Sebenarnya enak Ini ya udah ada kontak ini. Makasih Mas Tommy udah dikasih dikenalin sama Mbak Putri loh. Beneran aku mah kemarin juga sempet kalau nyari forwarder gimana, entahlah gitu, entahlah pokoknya gimana ntar gitu. Mbak Putrinya nge-lag ya. Iya. Ini juga Mas Sutar nggak ada suaranya. ada nyimak. Oh ada. Kirain tidur bro. Iya. Seru ya hari ini ya. Seru banget. Iya. Coba kalau ya kitanya jangan nyiapin pertanyaan ya maafin. Kan kemarin udah tahu itu seminggu yang lalu. Iya. Cuman sayang banget nih sinyalnya lagi malam mingguan. Iya asli. Nih nggak tahu tiap malam minggu atau gimana ya sinyalnya. Kayaknya minggu kemarin Tapi juga yang tapi putus. yang pertama banget itu baik-baik aja gitu ya. Iya. 2 kali sama Mas Ari lancar. Mm-mm. Yang kemarin sama ini juga lancar yang pertama. Habis ditembak satelit jadi error. Ini Depok mah baik-baik aja nih sinyalnya.
Iya, Mbak kita lancar banget. Lancar kayak wifi. Ini Banjar juga lancar-lancar aja. Keluar nih Mbak Gitanya. Lancar cuman di sini berisik, takutnya ngeganggu kan, jadi di mute terus. Lagi hujan ya Oh. di Banjar ya? Tadi hujan terus, cuman sekarang udah enggak. Hmm. Itu Mbak Gita kena gempa nggak? Dia di Jogja kan? Ada gempa. Begitu. Apa? Mbak Putri? Mbak Putri. Putri. Mbak Putri keluar kayaknya nih Keluar. Ini sinyalnya jelek. ke ke lift ke lift ke lift. Gue kemarin lagi di mobil bro, jadi kagak berasa. Lagi berasa ya? Lagi tidur tuh. Emang ke Jakarta emang ke daerah Jawa Barat ini kena juga. Nyampe. Kan gue lagi di Solo. Di Solo dia. Oh, Di Bantul yang parah katanya. Iya. Iya dibantu. Pusatnya di sana. baru tahu. Aku pikir cuma di Jogja, Bantul aja. Jarang buka ini. Tuh udah connect lagi. Mas Rehan katanya mau nanya Mas. Ayo Mas Rehan. Aduh, aku juga tadi tuh ada sekelibet pertanyaan cuma suka lupa. Libet. Sekali. Berarti lagi menyimak soalnya ya, terlalu materinya terlalu atas sih untuk orang-orang pemula. Tiba-tiba lompat ke forwarder. Mas Rehan komoditinya apa Mas? Jadi masih asing makanya nyimak-nyimak dulu. Tapi pernah baca-baca, berarti kalau misalkan kita nyewa, kan belum ada lisensi nyewa undername itu berarti beda, costnya beda sama forwarder ya. Misalnya kita nyewa undername terus harus bayar lagi forwardernya, beda harga gitu. Nambah biaya gitu kan sih. Nah, Beda berdua, berarti harus bayar undername-nya, bayar forwardernya juga gitu. Iya. ya itu. Iya. Gitu ya. Kirain tuh forwarder udah sekaligus include sama undername gitu. Kalau enggak, undername udah include sama forwarder sekali. Banyak Biasanya kalau gue nanya ke Mbak Putri itu all in. Jadi udah dihitungin semuanya. Oh, sama undername-nya jadi all in semua ya gitu. Iya. Repot Berarti ya. si forwarder tuh nanti cuman ngangkut barang kita aja ya. Kayak kurir dia tuh berarti ya, kayak kurir buat nganterin. Kita Ya yang forward packing, itu. kita yang nyiapin dokumen kayak gitu. Jadi ntar Oh, kita kalau ngasih nggak lewat berkas-berkasnya ke undername kita nggak perlu nyiapin dokumen ya? kita juga harus siapin dong. Oh, Ya. iya iya. Mbak Putri suaranya ada. Mbak Putri suaranya. Parah nih sinyalnya nih. Iya, Mbak Putri lagi di mana emang Mbak? Tadi Di Kaliurang. Kaliurang. Di pegunungan gitu ya. Staycation. Staycation. Ganggu Sama Bapak dong. Ibu. No, enggak. Sengaja kan ada adik datang, adik sama anak istrinya. Lalu ngajak staycation Bapak Ibu. Enak bener. Seru. Iya. Adik kan udah nikah. Liburan sama anak istri. Ngajak staycation. Ya udah kita ikut. Aduh. Kalau Bang Rehan komoditinya Ya. apa Bang? Dapatnya charcoal. Kayaknya charcoal nggak bisa. Gimana ya? Keren. Ada yang satu lagi nggak ikut namanya Mas David juga charcoal Mbak. Oh iya bener. Jadi kalau WhatsApp Mbak Putri kayaknya langsung ditolak semua nih yang charcoal. Putri kasih channel. Gimana kalau untuk pertemuan besok kita panggil spesialis charcoal aja?
Boleh, boleh. Waduh, Ya mantap kan? Mbak Putri. Boleh. Coba nanti Mantap Putri itu. bantu, mau nggak speak ke ini ya. Soalnya ibunya itu sudah punya anak banyak, jadinya mungkin agak rempong untuk ngatur Oh waktunya. gitu. Siapa Mbak namanya Mbak? Budian, Oh Budian. ada lagi Pak Rizky dari SCJ. Kalau Pak Rizky, coba nanti Putri hubungkan deh nanti. Anyway Mbak, kalau forwarder gitu tuh berarti connect ke semua shipping line atau shipping line tertentu saja? Enggak, kita harus connect ke semua shipping line. Oh oke. Harus untuk cari harga yang paling bagus. Ocean Network tuh shipping line kan jatuhnya ya? Gimana? Ocean Network Express yang pink tuh, kontainer pink. One. Iya, one. One. Aha. One. Itu Ya, shipping itu line kan shipping line. jatuhnya? Shipping line. Betul. Oh, ntar kalau udah pada ini, gua undang teman gua, manajernya di One tuh. Di mana Mas? Di One. Iya, Yang di di mana Mas? Yang di perusahaan Jakarta? kapalnya. Iya, yang di Jakarta dia. Undang anak Yang di buahnya itu. AIA. Kalau Udah kalau mentok dia, udah nggak bisa naik lagi. anak buahnya macam-macam baru undang bosnya. Itu bisa loh dimintain rate. Coba di ini. Gimana cara ekspor langsung direct ke shipping line? Wadaw. Hmm, Bisa juga emang Harus Mbak langsung potong jalur gitu Mbak? harusnya sih bisa, tapi kan nanti bayarnya membayar apa handlingnya segala macam. Itu di depan yang Oh, didatengin dulu sama forwardingnya ya. Iya, oke. Iya. sama aja. Repotin yang pakai LC itu. Iya, bener. Ya, Berarti benar. sebelum kita dealing sama buyer tuh kita harus udah nyiapin forwardingnya dulu ya, forwardernya dulu. Harus disiapin gitu forwardernya siapa kayak gitu. Atau bisa ngedadak kayak gitu, Mbak? Bisa ngedadak. Bisa. Gitu dadakan gitu besok saya mau ngirim langsung bisa gitu. Ya enggak lah, jangan langsung. Enggak besok juga. Per waktunya berapa lama sih biasanya buat handling ini Nah, iya. lokal? Itu. 3 minggu lah, 3 minggu 2 minggu. Hmm. Ya sebulan. Setelah PO turun ya, jadi forwarder akan enak kerjanya kalau PO dari buyer sudah turun, barang udah ready, lalu tinggal mas-mas dan mbak-mbak belanja ke forwarder. Oh, Terakhir yang Mbak ya berarti ya. Terakhir aja. Tapi kan sebelum itu kan kita harus menentukan harganya itu kan harus dimasuk-masukin biaya-biaya forwarding juga nggak sih Mbak kan? Gitu kan ya Mas-Mas ya? Betul. Betul. Ya itu harus tahu dulu berarti. Tanya dulu Saya dong. beberapa forwarding itu Oh, Iya, iya. kalau misalkan ditanyain itu. tanya dulu. Untuk kayak Bang Tommy suka tanya ke Putri itu, Putri kasih rincian awalnya aja sekian buat ngitung aja kan. Iya, average. Yang penting ada angka dulu, jadi bisa dimasukin kan. Karena Dan kan angka itu udah fix gitu ya, udah bisa keluar angka fixnya ya dari nggak bisa, sebelum. kan Enggak, ke-update. updateannya itu nanti jauh nggak Mbak? Biasanya kalau untuk ocean freight itu bisa naik 50 sampai $100. Oke. Ada Berarti. untuk destinasi tertentu ya, untuk destinasi. Yang parah itu kalau destinasinya USA. Destinasi Hmm. USA itu kalau naik bisa dulu
pernah rekor terparah itu $600 Wadaw, naiknya itu satu karena kontainer full. atau per ton? Satu kontainer, satu Oh, satu kontainer kontainer. per Oke. shipment. Itu 9 pernah jutaan ya. paling parah itu $600 karena dia full space kontainer rebutan, kan ada masa-masa kontainer susah. Ocean Freight itu gila-gilaan. Oh iya benar. Yang pas pandemi kemarin 2021 kan, Pak? Ya, betul. Itu Iya parah. kan? Itu DO nggak ada dicurhatin tuh yang sama kena. temen aku. Betul. Putri masih ingat tuh destinasi ke New York, satu high cube itu $21.000. 40 feet high cube. Aha, rekor. Wadaw. 21.000. Shipment nominasi. Parah, parah. Gokil. Normalnya? Normalnya kan cuma sampai 3.000 toh. 3.000. 7 kali lipat. Gila ya. Gila banget. Ya gimana? Shipping line ngeri. Iya sih. Emang bonusnya juga kencang banget itu sih temen aku. Pas cerita. Ya. Naiknya Ada locker drastis nggak tuh banget. di shipping? Nah, Ah, Nanti ada Mbak, nanti pas pas lagi ngundang temen ikut aja Mbak. Sekalian ya kan. iya, nggak tahu Nah, ya. bagus gitu ya. bagus Mas. Gimana ya? Ya. Soalnya dia awal-awal dia sempat ngurusin impor, habis itu dia ngurusin ekspor. Jadi sama si bosnya tuh sempat suka dipindah-pindahin divisi. Jadi dia kurang lebih tahu banget jeroannya si One itu. Dan dari 2000 berapa dia dari udah 5 tahun mah lebih dia di One. Udah 8 tahunan kayaknya. Datangkan dia. Datangkan dia. Tapi biasanya kalau charcoal bukannya udah ada ya undername itu nanti dicarikan sama itunya kan sama forwardernya ya yang punya undername satu paket sama EMKL-nya, handlingnya gitu tuh. Iya sih, Masalahnya kan tapi nggak semua forwarder punya juga kan, Mbak. jarang. Aku juga iya kan. Soalnya juga dulu pernah sempat main sisa Karkol kan. Kontakin forwarder lumayan banyak, cuman yang punya cuma beberapa doang. Akhirnya pakai siapa Mas yang udah loading? Ujung-ujungnya pakai factory punya, Oh, nego-nego akhirnya pakai factory punya. oh berarti factory yang deal di shipping line-nya ya. Mm-mm. Oh, oke. Oh ya, bisa itu bisa. Bisa. Mm-mm. Pernah dengar untuk charcoal yang spesial sih dia langsung direct dari factory ke shipping line. Iya, Kalau itu biasanya pun shipping itu line pun itu pun setelah beberapa kali ngobrol, beberapa kali ngedeketin PDKT dulu lah sama pabrik baru dia mau kan. betul, betul. Itu unik banget sih kalau Mm-mm. charcoal. Aduh. Makanya saya pindah. Kayak saya udah. Kemana? Wood pellet sama itu kokoa Oh, coklat. Coklat bubuk. coklat bubuk. Nge-freeze. Udah enggak tuh. Udah nggak ya? Udah enggak. Ini kita 3 menit lagi ada coffee break nih. Bikin kopi lagi. Oh iya. Udah, ini aja lagi kali next lagi aja kali ya. Udah malam juga Mbak Putri nggak enak. Oh iya. Gak apa-apa kali. Lagi nganggur ini. Daripada Lagi. cari kerjaan. Kan lagi staycation. Staycation kan Kapan kalau ada kalau yang kita undang lagi, mau ya Mbak ya? Ih, mau banget. Siapa tahu dapat Mbak. dapat job. Siap. Siapa tahu dapat koneksi lain kan. Ya nanti kita ketemuin deh di sini Mbak Putri sama Mbak Nisa. Siapa tahu cocok.
Iya. Tadi invite lagi Mbak kalau gitu. Terima kasih. Iya, Mbak Putri, makasih banyak Mbak Putri, Mas Ya, Somi, Mas Setar, Mas Rehan. makasih banget Mbak Siap, Putri ya udah bisa sharing-sharing di sini. juga perkenalan dan waktunya malam ini.